Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, jumpa lagi dengan saya Mas Rizal dalam channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi dengan sahabat Sakinah bagaimana caranya merekap kehadiran peserta Zoom meeting. Kenapa ini dilakukan? Agar kita mengetahui peserta mana yang aktif dan peserta mana yang tidak aktif. Nah, untuk itu tentu kita perlu merekap kehadiran peserta pada Zoom meeting kita. Baik, merekap kehadiran peserta pada Zoom meeting, caranya tentu kita buka terlebih dahulu Zoom meeting kita ya. Untuk ini kita akan buka Zoom meeting. Saya buka melalui website ya. Zoom meeting melalui website. Nah, di sini ada meeting, webinar, recording ya, rekaman Zoom meeting kita. Apakah kita merekamnya di cloud atau di PC kita. Nah, hasil rekaman itu yang kita lihat adalah kilobyte yang terbesar. Nah, untuk hari ini kilobyte terbesar itu adalah 1,07 GB, terdiri dari 3 file. Ini ada 3 file, ini ada video, ada audio ya. Nah, kemudian kita akan coba merekap kehadiran peserta atau keaktifan peserta pada rekaman Zoom meeting kita. Kita pergi ke report. Ya, kita pilih usage. Ya, usage ini terdiri dari view meeting. Nah, di usage ini kita akan bisa melihat meeting, siapa yang berpartisipasi di dalamnya, dan durasinya berapa lama. Dan kalau ternyata nanti ada putus nyambung, maka tetap akan dihitung ya, akan dihitung. Dia terputus, misalnya dalam 2 menit dia mengikuti atau putus signal, maka nanti dia masuk lagi, nanti akan direkam baru lagi ya. Nanti kita akan lihat nih ada bentuk hasil rekamannya. Dan nanti kita akan coba download dengan cara mengklik di sini, ada poinnya, ada 147, kita klik ya. Ini ada meeting partisipan yang berpartisipasi dalam kegiatan meeting kita ya. Kita geser, terus kita ekspor ya, ekspor. Nanti akan keluar dalam bentuk Excel. Setelah ekspor, kita akan buka, terbuka dalam bentuk file Excel ya. Ini masih kelihatan kacau ya. Nah, bagaimana kita akan mengatur ini semua dan menjadi terpisah-pisah? Maka kita klik dengan memunculkan tanda panah pada kolom A ya. Kemudian kita klik data, kemudian text to column ya. Ini kita next. Nah, ini kita klik koma, terus next dan finish. Nah, maka data tadi sudah terpisah-pisah secara rapi. Tinggal kita mengaturkan saja, lebih membuat dia jadi lebih rapi sedikit ya. Ini terdiri dari nama peserta, kemudian emailnya, kemudian nanti join time-nya, kapan dia bergabung, kemudian kapan dia terputus ya. Kemudian ada durasi nih, durasi. Nah, durasi ya, yang ini durasinya. Ini durasi. Ini tanda dia ini sebagai tamu atau apakah dia sebagai co-host ya, host atau co-host. Kemudian ini tanda dia mengiyakan ketika ada timbul pertanyaan rekam ya di waktu dia memulai meetingnya.
Nah, kemudian ini untuk memudahkan kita mengatur ini semua, tinggal kita sorot kembali, klik yang A, kita pergi ke home, kemudian kita sort and filter. Ya, kita sort and filter, sort. Nah, ini akan sudah berurutan ya, sudah berurutan. Ini secara otomatis sudah berurutan dari A sampai Z, dan akan secara otomatis tersusun daftar nama itu sesuai dengan abjad. Nah, kita bisa mendeteksi ini mereka satu orang atau lain orang dengan nama yang ada di sini. Nah, contoh ya, yang nomor 1 ini berarti dia sendiri ya, sendiri. Ya, kemudian ada Abdus Salam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abdus Salam ini berarti sudah 8 kali putus sambung ketika mengikuti zoomnya ya, 8. Dan setiap ini ada dihitung durasinya, ini durasinya. Nah, kemudian Abu Bakar ini ada 1, 2, 3. Jadi Abu Bakar 2 kali terputus ya, masuk pertama terputus, terus masuk lagi, terputus lagi, masuk lagi ya. Nah, kemudian ada Fahru Rozi ada 2 kali terputus, 1 kali terputus. Ada Nugraha 3 kali terputus yang banyak. Nah, ini kita bisa memahami kalau begini berarti kan signal mereka atau jaringan mereka memang bermasalah ya. Contoh ini Ibu Istiqomah, ini Ibu Istiqomah, dia sudah putus sambung 26 kali ya, putus sambung selama aktivitas. Nah, ini kan sebagai pertanda bahwa mereka memang betul-betul mengikuti kegiatan meskipun jaringannya terkadang putus nyambung. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa mereka memang betul aktif dalam kegiatan Zoom kita. Nah, ini bisa diaturkan. Nah, tentunya kita akan mencoba bagaimana caranya. Tinggal lagi kita menjumlahkan menit mereka bergabung dengan kegiatan kita. Caranya bagaimana? Ya, caranya juga ya dengan cara sederhana saja. Kita bisa melakukan ini dengan sederhana sekali ya. Bentuknya dari sini. Ini terakhir di akhirnya Abdus Salam ya, Salam Riau. Jadi kita ada sini sama dengan, terus nanti kita sorot Abdus Salamnya ya, Abdus Salamnya, klik enter, masih 2. Nah, kita ini tambah saja zoom ya, zoom, buka kurung, kemudian ringnya dan tutup kurung, kita enter. Tuh, secara otomatis inilah jumlah hasil daripada kebersamaan Abdus Salam selama Zoom ya. Boleh ditambahkan ini selama Zoom, yaitu lebih kurang 280 menit. Ini adalah jumlahnya. Nah ya, kita tinggal copy paste saja, tapi agak sedikit bekerja ya Bapak dan Ibu ya, saya masih belum menemukan cara yang baik untuk meringkas ini. Saya baru menemukan secara seperti ini. Copy Abu Bakar ya, paste ya, tinggal kita klik sini saja, tarik turun ya, enter. Copy Ahmad Farozi, paste, tarik turun saja. Saya baru ketemukan yang model begini ya. Oke, paste. Dan ada beberapa copy, paste. Tarik ke atas ya, sampai batas Adi Nugraha tadi ya. Yuk,
copy, Amizar, paste, ya sama. Kalau yang satu ini kita buat manual saja, berarti 2. Kalau yang tahu dia juga 1, dia juga 1. Kemudian di sini juga 1, tinggal salin saja, simple ya. Ya, jangan ribet-ribet ya, tidak perlu berpikir ribet ya. Ini copy, terus ini paste, kita lihat tuh ya sama. Kita turunkan 1, enter. Nah, inilah hasil rekapan kita. Nah, bagaimana cara nanti kita untuk merekapnya secara teratur? Ya, kita akan coba ini, oh ya, ini terlupa 145. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita hidden ya, kita hit yang tidak kita perlukan, kita hit ya, hit. Kemudian ini juga kita hit, di hidden, di hit, kita hit semuanya. Yang lebih dari 1 itu kita hit semua ya, pada itu kita hit. Kemudian di sini Fauzan kita hit. Nah, kenapa di hide ya, bisa saja sih dihapus, tapi dihapus nanti kan kita kehilangan bukti fisik ya. Nah, ini kita hide saja. Nanti kalau seandainya ada terjadi kesalahan itu, kita bisa munculkan lagi yang hide-nya ini dengan cara unhide ya. Nah, ini kan sudah muncul semua nih. Nah, kita akan coba copy ini ya, kita copy. Nah, kita akan coba copy ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik find and select, kita pergi ke go to special, kemudian kita masuk ke visible cell only dan klik OK. Nah, terus kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke sheet baru. Ya, kita masuk sheet baru, kita klik kanan di sini, atau langsung kita klik kanan di sini ya. Paste. Nah, secara otomatis dia sudah tercopy dengan baik. Nah, tinggal lagi kita memberikan nomor urutnya. Contoh nomor urutnya gini ya. Kita insert nomor 1, 2, 3. Oh ya, kita urutkan saja, kita turun ke tengah, kita urutkan saja, saya tarik ke bawah. Baik. Nah, inilah seluruh peserta, sebanyak 50 orang peserta yang aktif di Zoom kita dengan durasi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa menilai batas ambang tingkat kehadiran peserta tersebut. Misalnya di sini ini kodenya, kita tidak tahu ini siapa. Nanti kita cari tahu ya siapa orangnya. Ini 45, ini 200, dan ini Ahmad Farorozi ini ya 44. Nah, kita bisa membuat rumusan baru untuk menentukan mereka ini lulus atau tidak lulus. Dan untuk itu kita akan masuk pada sesi yang lain. Nah, sahabat Sakinah sekalian, secara otomatis kita sudah bisa melihat rekap hasil daripada durasi kehadiran para peserta meeting kita. Kita simpan di sheet baru. Dan ini sheet sebagai barang bukti bagi kita tentang kehadiran mereka yang tercatat di Zoom. Nah, ini rekapannya. Nah, setelah kita dapatkan hasil rekap daripada durasi kehadiran para peserta Zoom meeting kita, maka kita tinggal berikan rumusan saja
apakah rumusan kita berikan untuk predikat lulus, tidak lulus, ya, memuaskan, tidak memuaskan, atau bagaimana. Itu kita bisa tentukan ringnya menurut kesepakatan yang kita miliki atau menurut kebijakan yang kita buat. Untuk itu kita akan tentu masukkan rumusnya dulu ya. Nah, untuk kita cari rumusnya dulu dengan menggunakan rumus if ya, if ya. Kita sudah dapatkan hasilnya ya. Nah, kita tinggal tarik saja ya, itu bagi yang mau membuat seperti ini ya. Oke, silakan. Nah, dapatlah rumus saja ya, hasil rumusan. Nah, dengan demikian kan kita bisa memberikan penilaian lebih transparan kepada peserta Zoom meeting kita, apakah mereka layak dinyatakan sebagai peserta yang aktif atau tidak, atau kita boleh rubah ini menjadi aktif atau tidak aktif. Tinggal merubahnya di sini. Sangat lulus, sangat aktif, aktif, kurang aktif, ya, cukup aktif, atau kurang aktif atau tidak aktif. Nah, silakan nanti boleh. Nah, baik sahabat Sakinah, demikian dulu tips yang saya berikan kepada sahabat sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh digunakan dan di-share kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan rumusan ini. Kemudian boleh like, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.